Halo kawan sehat, selamat datang di podcast Kawan Sehat, Let's Be Healthy Together, persembahan dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Perkenalkan, saya Linda, host yang akan memandu jalannya podcast Kawan Sehat ini. Di tayangan perdana kali ini, kita akan membahas seputar tuberkulosis bersama dokter spesialis paru Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Di sini ada Dr. Siva Imelda, spesialis paru. Selamat datang, Dok. Selamat datang. Gimana kabarnya, Dok? Sehat? Alhamdulillah ya, sehat. Tetap semangat ya, Dok ya. Ya. Gini, mengangkat tema dari Hari Tuberkulosis Dunia di 2021 yang jatuh pada tanggal 24 Maret 2021, mungkin banyak kawan sehat, Dok, di sini yang masih belum begitu paham atau mengerti tentang apa itu tuberkulosis, yang mungkin kita kerap dengar dengan istilah TB. Apa sih, Dok, sebenarnya penyakit TB itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak Linda. Saya sudah diundang di sini di acara perdana podcastnya Rumah Sakit Gunung Jati ya. Iya, Dok. Iya. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu nih. Yes. Ya, mudah-mudahan ke depan podcast bisa terus Amin. terus berlangsung sukses. Amin. Ya, bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon, bahkan di wilayah 3 mungkin secara nasional. Ya, amin. Untuk TB sendiri atau tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia bakteri. Pada umumnya memang sebenarnya kuman ini bisa menyerang ke seluruh organ tubuh manusia. Cuma memang yang paling banyak itu adalah organ paru yang terkena, karena memang penularannya melalui udara, ya, melalui droplet, gitu. Oke. Kalau misalnya, Dok, kalau kita lihat kalau dari penyakit tuberkulosis itu sendiri, tanda dan gejalanya tuh seperti apa, Dok? Misalnya di kasus-kasus TB. Kalau tanda dan gejala TB itu juga bermacam-macam. Ada yang kita sebut sebagai gejala respiratorik, ada juga gejala lokalnya. Jadi maksudnya di mana nih organ ini kena, infeksi ini mengenai organ apa. Kalau dia mengenai organ paru, dia ada gejala batuk lebih dari 2 minggu, ada dahaknya, terus kemudian sesak napas, nyeri dada, bahkan bisa terjadi batuk darah. Sementara kalau untuk gejala sistemiknya itu yang pasti demam, lemes, terus keringat malam, tidak nafsu makan, bahkan berat badan menurun. Nah, itu secara umum. Kalau berarti di kondisi seperti itu berarti harus segera langsung dikonsultasikan ya, Dok ya? Betul. Nah, kalau melihat dari pengobatan itu sendiri, Dok, sebelum terkait dengan pengobatan, kita pasti akan berkonsultasi dengan spesialis paru ya, Dok ya? Iya. Nah, kalau untuk pemeriksaan penunjang pendukungnya, Dok? Nah, kalau untuk penunjangnya tentunya yang paling utama adalah kita mencari kumannya, yaitu si kuman Mycobacterium tuberculosisnya itu. Tentunya kalau dia keluhannya di pernapasan, yang paling baik adalah mengambil sampel dari dahak atau sputum. Kita periksa ke laboratorium dengan pemeriksaan mikroskopis yang sederhana ya, diambil, diperiksa di bawah mikroskop, dan ada juga dengan pemeriksaan yang molekuler, artinya dia menggunakan alat yang kita sebut tes cepat molekuler atau TCM, atau juga disebutnya gen expert, yang kebetulan di rumah sakit kita ini, Rumah Sakit Gunung Jati, sudah tersedia. Jadi lebih mudah, lebih sensitif, lebih spesifik, bahkan kita bisa mengetahui resisten terhadap rifampicin-nya ada atau tidak. Langsung cepat ya, Dok ya? Ya, jadi lebih cepat dibandingkan dengan mikroskopik biasa. Oke. Kalau terkait dengan terapinya, Dok, pengobatan dari penyakit tuberkulosis itu sendiri bagaimana, Dok? Kalau pengobatannya itu ya tentunya saat ini itu kita ada kategori ya tadi yang udah saya sebutkan, bahwa kita bisa mengetahui adanya resisten atau kebal obat terhadap rifampicin. Artinya si kuman ini bisa ada yang masih sensitif dan ada yang sudah resisten atau kebal obat. Kalau yang masih sensitif, kita bisa dengan pengobatan obat-obatan yang ada yang sudah disediakan oleh pemerintah, namanya obat FDC atau
kombinasi dosis tetap yang isinya obat rifampicin, INH, pyrazinamide, dan ethambutol. Gitu. Sedangkan untuk resisten obat, yang TB yang dengan resisten obat atau kebal obat, itu ada obat-obat lain lagi yang merupakan OAT lini kedua. Oke. Nah, tadi ngomongin kita tadi kebal obat ya dok ya. Terus kita juga di sini di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati itu sendiri kan kita punya klinik ya dok ya, namanya klinik TB MDR. Iya. Mungkin kita kawan sehat ini pengen tahu nih dok, ibaratnya apa sih dok perbedaan antara TB itu sendiri dengan TB MDR? Ya. Jadi selama ini kita menyebutkannya TB itu berarti adalah konotasinya adalah yang sensitif obat. Oh. Nah, sedangkan yang MDR itu adalah TB yang sudah resisten atau yang kebal obat. Kebal obat ya dok. Nah, kebal obatnya bisa karena obat rifampicin, INH itu yang MDR. Jadi kalau dia kebal terhadap dua obat rifampicin dan INH minimal itu sudah kita sebutnya dengan kebal TB MDR gitu. Dan alhamdulillah memang kita sudah ada dan ya, sudah ya? berjalan kurang lebih 5 tahun. Udah 5 tahun ya dok ya, ibaratnya betul. Klinik TB MDR sendiri sudah banyak ini ya dok ya, banyak pasiennya gitu. Jadi kalau berkaitan dengan TB MDR bisa konsultasi langsung dengan dokter spesialis paru di klinik TB MDR ya dok ya. Iya. Nih dok, tadi berkaitan dengan klinik TB MDR ya dok ya. Apa saja sih dok fasilitas yang tersedia di klinik TB MDR Rumah Sakit Daerah Gunung Jati dok? Kita ini punya poliklinik rawat jalan dan punya juga rawat inapnya. Nah, untuk rawat jalan kebetulan kita difasilitasi ruangan yang tersendiri, terpisah dari pasien-pasien yang lain. Harapannya adalah salah satunya adalah tujuannya untuk menghindari infeksi silang antara pasien yang TB yang jelas infeksius dengan pasien-pasien yang tidak infeksius. Dan selain itu juga ruangan poliklinik kita juga terbuka sehingga sirkulasi udaranya sangat baik, di mana kita tahu bahwa kuman Mycobacterium tuberculosis ini bisa mati dengan sinar matahari dan disapu dengan ventilasi yang baik gitu. Selain itu kita punya rawat inap kami juga terpisah, tidak bergabung dengan pasien-pasien yang lain, ya diharapkan juga tidak terjadi infeksi silang dengan pasien-pasien yang lain. Jadi kebetulan bed kami untuk pasien TB MDR atau yang resisten obat itu ada 4 bed. Sedangkan untuk yang TB sensitif obat atau TB biasa itu ada 8 bed. Dan kawan saya juga perlu tahu bahwa pelayanan TB MDR itu sendiri merupakan program unggulan ya dok ya, pelayanan unggulan di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati ya dok? Iya, karena kita cuma satu-satunya sewilayah 3. Sampai saat ini kita melayani pasien-pasien yang berasal dari sewilayah 3 bahkan Jawa Barat bagian timur. Ya, sampai ke Brebes sampai ke Tegal. Brebes dan Tegal ya. Ya. Jadi kami berharap pas dengan dengan tema TB Day tahun ini ya, dengan waktu yang terus berjalan ini, kami berharap pasien-pasien tidak lagi khususnya pasien paru ya atau pasien TB atau yang dengan keluhan pernafasan bisa datang mengunjungi layanan kita di Rumah Sakit Gunung Jati. Bahkan saya berharap juga bukan hanya pasien paru saja, tapi untuk seluruh pasien sewilayah 3 itu bisa mendapatkan pelayanan atau mengunjungi pelayanan yang ada di Rumah Sakit Gunung Jati. Selanjutnya nih dok, barangkali dokter bisa sharing terkait dengan pengalaman dalam merawat serta mengobati pasien TB. Gimana dok? Waduh, kalau banyak ya dok ya sharing pengalaman, tapi mungkin banget yang mungkin bisa ibaratnya sebagai pengetahuan nih untuk kawan sehat di sini. Ya, memang kendala kita dalam mengobati pasien yang kebal obat atau yang MDR itu adalah satu, lamanya pengobatan. Lama ya dok ya? Kalau yang sensitif itu mungkin cukup dengan 6 bulan saja. Sementara yang kebal obat itu bisa sampai 2 tahun. Bisa sampai 2 tahun. Walaupun memang sekarang sudah ada obat-obat yang bisa
cukup 9 bulan atau 11 bulan, tapi kalau yang sudah terlalu banyak kebal obatnya, kemungkinan akan lama, bisa sampai 2 tahun. Nah, untuk pasien dengan TB dengan pengobatan yang sensitif aja yang 6 bulan, itu seringkali pasien males. Capek. Males minum obatnya ya dok? Iya, males, capek, bosen, terus melihat obatnya banyak, apalagi yang kebal MDR obat, tadi ya, dok? itu lebih banyak lagi. Jadi memang salah satu kendala kita dalam mengobati TB adalah memastikan pasien itu mau minum obat dengan jumlah yang banyak dan dengan waktu yang lama. Selain itu juga dengan adanya stigma dari keluarga, lingkungan yang menyebabkan pasien merasa dikucilkan, merasa malu. Nah, itu yang sering menimbulkan masalah pada saat kita melayani pasien. Pasien itu jadi kayak ngambek, nggak suka dengan pengobatan di poliklinik MDR gitu. Kalau ini sih dok, ini kan kita masih suasana pandemi ya dok ya. Pas suasana pandemi COVID ini, bagaimana sih dok kalau untuk protokol bagi pasien-pasien TB ini dok? Apa yang harus dihindari? Bagaimana cara seorang pasien yang berpenyakit TB ini dalam menghadapi pandemi COVID? Gitu dok. Iya betul. Jadi pasien TB adalah pasien yang paling rentan untuk tertular virus COVID-19, penyakit COVID-19. Ini yang paling rentan, dan kalaupun dia terkena, itu kondisinya biasanya lebih buruk dibandingkan orang yang normal. Jadi oleh karena itu memang pemerintah sudah membuat aturan. Jadi aturannya adalah tentunya dengan cara pengobatannya bagaimana supaya pasien tersebut tidak bisa tertular. Satu ya pastinya dia setiap kali kontrol harus menggunakan masker, ya harus menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, kayak gitu. Nah, sementara untuk pasien-pasien TB kita kan harus kontrol, ya kan, harus minum obat. Nah, otomatis untuk pasien-pasien itu kita beri jarak yang lebih lama. Kita ya memang konsekuensinya pasien tuh jadi kontrolnya agak lama, misalnya harusnya kontrol 2 minggu jadi sebulan, atau yang sebulan jadi 2 bulan gitu. Dan bahkan untuk yang pasien-pasien dengan MDR, TB MDR itu yang harusnya dia tiap hari datang ke Fasiankes, yaitu ke puskesmas atau ke klinik kita, ke poliklinik, pasien itu nggak boleh datang tiap hari. Jadi seminggu sekali datangnya gitu. Jadi kita bekelin. Kalau dulu obat itu dipegang oleh petugas TB. Begitu dia datang, diberikan obat, minum di tempat, pulang. Sekarang tidak, jadi dibawa pulang boleh. Tapi dipastikan keluarganya pasien tersebut meminum ya dok? Ya, jadi dipastikan keluarganya harus pasiennya harus minum dan keluarganya harus mengawasi. Nah, kita memang di sini akhirnya jadinya memanfaatkan teknologi video call. Jadi untuk pasien-pasien itu dia minumnya tuh pakai video call, diliatin oleh teman-teman petugas TB. Benar-benar. Gini dok, tadi juga kita mengangkat tema dari Hari Tuberkulosis Dunia nih dok di 2021. The clock is ticking-nya dok ya. Bagaimana sih dok pendapat dokter terkait dengan perkembangan TB di Indonesia bahkan dunia nih dok? Mungkin bisa nanti khusus di kota Cirebon sendiri itu gimana dok? Iya, memang ini tema Hari TB Sedunia kali ini adalah judulnya itu adalah The Clock is Ticking ya, artinya waktu terus berjalan, berdetak, ya seperti itu. Jadi memang mungkin kalau saya tangkap adalah hal ini diambil terkait karena dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda bukan hanya di Indonesia, di Cirebon, tapi sedunia. Nah, inilah yang menyebabkan sepertinya terhambat ada kelambatan dalam penanganan TB, pencegahan, edukasi dan lain sebagainya yang tujuannya untuk mengeradikasi atau menghilangkan TB di tahun 2030
2030 ya dok? 2030. NTB itu terjadi diharapkan terjadi di 2030. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, semua orang seperti takut untuk berobat, ya, pasiennya takut berobat, kemudian jadi kalau ada keluhan dipendem aja lah, nanti takut di COVID-kan oleh rumah sakit, malah oleh dokter. Iya. Mindset itu yang harusnya dirubah ya dok? Iya, betul. Jadi seperti kan kita tahu bahwa keluhan TB dan COVID relatif sama-sama batuk, sama-sama sesak, sama-sama demam. Demam ya dok? Iya, mungkin sakit-sakit juga badannya, pegel-pegel, sama. TB juga ada, di COVID juga ada, sehingga pasien merasa jangan-jangan nih nanti kalau saya berobat ke dokter, ke rumah sakit, nanti di COVID-kan. Jadi saya harus diisolasi, mungkin ada stigma juga untuk COVID-19 ini, gitu. Nah mungkin yang terakhir nih dok, terkait dengan tipsnya, barangkali dokter bisa berbagi tips untuk kawan sehat terkait dengan pola hidup sehat dok, bagi kita nih, yang orang-orang yang belum tidak terjangkit penyakit tuberkulosis, bagaimana caranya biar kita terhindar dari penyakit tuberkulosis dok? Betul, memang untuk bisa mengeradikasi atau menghilangkan TB itu memang selain kita mengobati pasiennya, ya, kita juga harus bisa mencegah supaya orang yang sehat itu tidak sampai tertular, bahkan tidak menjadi sakit, gitu. Nah, caranya yaitu dengan kita menerapkan pola hidup sehat, ya. Yang pertama adalah, yang paling utama adalah tidak merokok. Oke, ini kawan sehat ya, tidak merokok gitu ya. Ya. Terus dok? Tidak merokoknya artinya bukan kita ya saja yang tidak merokok, tapi kita juga menghindari jangan sampai kita menghirup asap rokok. Jadi orang sekitar kita juga jangan merokok, gitu, supaya tidak bertambah rusak saluran pernafasan kita. Karena saluran pernafasan kita itu punya kekebalan sendiri, punya teknik yang bisa mengeluarkan bakteri, virus, partikel-partikel, debu dan lain sebagainya. Kalau kita menghisap rokok, artinya itu sama saja kita merusak sistem pertahanan tubuh paru kita. Nah, itu yang pertama. Kedua, tentunya makan makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Ya, betul. Pasti tahu dong apa itu 4 sehat 5 sempurna. Iya. Terus kemudian tentunya istirahat yang cukup, ya, tidak begadang. Kemudian olahraga, itu yang paling penting. Oke. Berarti ibaratnya kawan sehat di sini tadi kita sudah dengar nih tips-tipsnya bagi kawan sehat yang ada di rumah. Bagaimana caranya ya dok ya agar kita terhindar dari penyakit tuberkulosis. Yang pertama tadi kaitannya bahwa tidak merokok ya dok ya, tidak merokok. Selanjutnya juga dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup gitu, dan olahraga gitu ya dok ya. Bagi kawan sehat yang ingin berkonsultasi mengenai kesehatan paru, dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis paru, salah satunya yaitu Dr. Siva Imelda, spesialis paru di Klinik Paru Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Jalan Kesambi nomor 56 Cirebon. Dan bagi kawan sehat yang ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan dunia kesehatan, dapat melalui akun Facebook dan Instagram di @rsdgunungjati, dan juga bisa subscribe channel YouTube kami di RSD Gunung Jati Cirebon. Terima kasih Dokter Siva telah hadir dan telah memberikan edukasi terkait tuberkulosis, dan juga telah hadir di studio podcast Kawan Sehat. So, bagi kawan sehat yang ada di rumah, jangan takut ke Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, karena kita telah melaksanakan protokol 5M, juga telah melaksanakan screening ketat pengunjung, pembatasan pengunjung, pemisahan pelayanan zona COVID dan non-COVID, serta sudah melaksanakan vaksinasi pegawai. Kawan sehat, sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Linda, mohon pamit. Salam sehat dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon.